Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita terangi majelis ini dengan sholawat kepada Rasulullah. Kita terangi majelis ini dengan kita membaca sirah sejarah kehidupan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Di setiap rumah manapun, kalau cahaya Nabi ada di situ udah enggak butuh lampu. Di hati siapapun, kalau di situ ada cinta kepada Rasulullah, akan terang benderang dari nurnya baginda Muhammad. Karena beliau adalah cahaya. Cahaya ini bisa menjadi dua makna. Ada cahaya hakikatan, ada majazan. Kalau cahaya yang hakikah atau hisan adalah cahaya seperti matahari, bulan, lampu, itu cahaya. Atau cahaya majazi adalah yang kedatangannya menerangi yang dari sebelumnya kegelapan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebut Nabi kita Muhammad dengan sebutan Nur. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah menegaskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallah, qad li tahqiq, telah datang di tengah-tengah kalian dari Allah. Karena memang Nabi Muhammad adalah anugerah dari Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Siapa yang datang? Nurun wa kitabun mubin. Nur dan kitab. Nur itu cahaya, kitabun mubin jelas Al-Qur'an. Apakah yang dimaksud nur itu Quran? Tidak. Karena wawu itu yaqtadil mughayarah. Satu dengan yang lain berbeda. Maka ahli tafsir mengatakan nur di situ adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai cahaya karena datangnya beliau menghilangkan kegelapan jahiliyah, kegelapan kemusyrikan, kegelapan dolal, kesesatan dan lain-lainnya. Maka itu Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan nur, cahaya. Yang cahaya ini nggak akan pernah padam sampai yaumil kiamah. Cahaya, petunjuk, hidayah yang dibawa oleh beliau baginda Muhammad
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila antaqumas saah, sampai kiamat. Hingga detik ini kita semuanya itu hidup melalui nurnya Rasulullah. Siapa yang bilang? Yang bilang Sayyidina Abbas, paman Nabi, yang mengatakan wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, lama wulidta, ketika kau itu dilahirkan, asyraqatil ardu, berpancar bumi, wa dha'at binurikal ufuku, dan alam semesta itu berpancar karena cahayamu. Wa nahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nur, dan kami ya Rasulullah, itu syairnya karena qafnya itu harus terakhir, jadi dibuat nakhtariku di terakhir. Tapi kalau nerjemahinnya gampang, wa nahnu nakhtariku fi dzalika dhiya'i wa fin nuri sublar rasyad, dan kami berjalan sampai detik ini melalui cahaya yang kau bawa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abbas menyebut Rasulullah lahir itu seperti cahaya yang lahir menerangi alam semesta. Dengannya cahaya itu nggak akan padam, bahkan sampai di yaumil mahsyar cahaya Rasulullah itu nggak akan padam. Habib Ali Habsyi, beliau menyebut dalam qasidahnya, huwan nur yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Huwa, dia Nabi Muhammad, sang cahaya yang memberikan bimbingan buat orang yang bingung. Dan nanti di mahsyar semua para nabi, para rasul, para wali ada di bawah bendera beliau baginda Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini cahaya, hadirin. Cahaya ini bukan seperti lampu gitu, enggak. Cahaya karena merubah gelapnya kebodohan, keterangnya ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu itu nur, bodoh itu gelap. Sebagaimana Habib Abu Bakar Sakron, Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, beliau dalam syairnya mengatakan, wal jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Jadi yang namanya bodoh itu neraka. Neraka itu gelap apa terang? Api itu terang apa gelap? Gelap apa terang? Maksud nggak ada yang pernah masuk neraka di sini? Gelap, neraka itu gelap. Lo kan api, iya api itu yang terang itu api yang dingin. Api dunia ini dingin, makanya terang. Biar ulun ngasih tahu aja. LPG itu biru sama merah panas mana? Biru. Padahal nyala mana merah sama biru? Tapi panas biru. Nah, semakin cahaya, semakin panas itu semakin gelap. Makanya saking gelapnya neraka itu, saking panasnya neraka itu, apinya itu hitam. Apinya itu hitam gelap. Bukan seperti yang di komik-komik itu. Kayak cahaya kayak api, gelap. Nah, kebodohan, kesesatan ini diibaratkan kegelapan. Ilmu, akhlak yang dibawa Rasulullah itu cahaya. Beliau adalah sang nur. Makanya kita berharap agar insya Allah kita semuanya senantiasa ada pada nurnya baginda Muhammad.
Makanya dalam sighah sholawatnya Habib Umar beliau mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa juma'na bihi bin nur fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Jadi kita berharap agar hidup kita semua di bawah cahayanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah juga nur hisan. Nabi itu cahaya. Nabi itu cahaya. Makanya lam takun li Rasulillahi dhillun. Rasulullah enggak punya bayangan. Li'annahu ma waqafa fi syamsin au fi sirajin illa wa ghalaba dhaw'ahu dhaw'a. Nabi itu kalau berdiri di bawah matahari atau di bawahnya lampu tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahayanya mengalahkan matahari dan lampu. Rasulullah itu enggak ada bayangannya. Jadi kalau jalan Nabi itu enggak ada bayangannya. Kayak lampu, coba lampu lihat, ada bayangannya? Enggak ada. Kita ada bayangan. Ada enggak? Kok enggak ada ulun ya? Karena ada lampu, bayangan. Karena enggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, ini kalah. Rasulullah itu enggak ada. Dan sampai disebutkan Al-Imamul Qastalani, beliau menyebut bahwa hikmah Rasulullah enggak ada bayangan itu agar bayangannya tidak diinjak oleh orang kafir. Jadi Allah itu saking cemburunya sama Rasulullah, khawatir kalau Rasulullah jalan ada bayangannya diinjak orang kafir. Allah nggak mau. Makanya Rasulullah cahaya. Wajah beliau pun bercahaya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, Rasulullah itu kalau masuk ke satu ruangan, maka ruangan itu akan berpancar dari wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya yang meneranginya. Sebagaimana dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah ketika jahit bajunya Rasulullah, jarumnya jatuh dicari enggak ketemu, ketika Rasulullah datang langsung kelihatan jarumnya. Aisyah berkata, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Jawaban Nabi Muhammad, fawailun man lam yarani yaumal qiyamah, makanya celaka orang yang enggak bisa lihat cahaya wajahku ini nanti di hari kiamat. Semoga kita semuanya bisa melihat Rasulullah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu cahayanya adalah awalu makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah cahaya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur beliau. Sebagaimana dalam kitab Maulid, akhbirni an awali syai'in khalaqahullahu qablal asya, ya, musnadnya Jabir an Jabir, musnad Abdul Razak namanya. Dari sahabat Jabir ketika Rasulullah ditanya, akhbirni, kasih tahu aku ya Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum arsy, sebelum kursi, sebelum semua makhluk? Qala, Rasulullah berkata, Allah menciptakan sebelum semuanya huwa nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Yang pertama kali diciptakan adalah cahaya baginda Muhammad. Cahaya Rasulullah itu cahaya. Dan cahaya itu kalau pas lahir 12 Rabiul Awal ada tandanya. Yang tahu siapa? Yahudi. Makanya sebagaimana dalam Syama'il Tirmidzi disebutkan, ketika Rasulullah di hari mau lahir, itu orang Yahudi langsung, ya ayyuhal yahud ijtami'u fa inna qad tala alaikum najmu Ahmad. Hei para Yahudi, ini sahih nih, berkumpul karena aku lihat najm Ahmad sudah terbit. Berarti lahir Rasulullah di bulan ini. Ini orang Yahudi kan tahu, Yahudi dan Nasrani itu tahu tentang Rasul yang akan datang lebih dari anak-anaknya, ciri-cirinya. Ibu-ibu itu kalau
mandiin anaknya kan tahu aja ini ada tai lalat di sini, telinganya yang satu besar yang satu kecil, hidungnya mungkin mancungnya segini, ada beloknya kiri dikit, tahu anaknya tiap hari mandiin. Mana? Tapi orang Yahudi dan Nasrani tahu sifatnya Nabi yang akan datang lebih dari ibu tahu anaknya. Makanya belum Rasulullah lahir, ketika tola'an Najmu Ahmad, ketika Najm yang disebut Najm Ahmad itu sudah terbit, mereka tahu ini Muhammad akan dilahirkan. Nah memang cahaya itu dari dulu ditunggu-tunggu. Rasulullah kan cuma lahirnya jasadnya Rabiul Awal, adapun keberadaannya sebelum arsy, sebelum kursi, sebelum surga neraka, semuanya belum ada. Cahaya Nabi diciptakan pertama kali oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ahli hikmah mengatakan, dan kemudian sebagaimana dalam kitab Maulid disebutkan, cahaya itu dititipkan ke sulbinya para nabi dan rasul, bainal aslabi thahirah wal arhami zakiyah, pindah-pindah dari sulbi suci ke rahim yang suci, terus manusia ke manusia. Setiap orang yang dititipin nurnya Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi orang soleh, menjadi ahli tauhid. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah berfirman dalam Al-Quran, terus menerus turunanmu orang-orang yang sujud kepada Allah. Kemudian dititipkan nur tersebut di sulbi Adam. Makanya di tafsir ahli hikmah mengatakan, ketika Allah memerintahkan jin dan malaikat untuk sujud ke Nabi Adam, hakikatnya bukan untuk sujud ke Adamnya, tapi nur yang ada di sulbi Adam, yaitu baginda Muhammad. Dalam riwayat sebagaimana dalam Kunuzus Sa'adatul Abadiyah, perkataannya Habib Ali Habsyi Shahibul Maulid, ada satu riwayat di mana riwayat tersebut ialah ketika malaikat berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya ke malaikat, "Kam umruka ya Jibril?" Jibril, umurmu ini berapa? Kata Jibril, saya nggak ingat, karena panjang usianya nggak ingat. Yang aku ingat, ketika aku diciptakan oleh Allah, aku lihat di arsy itu ada cahaya. Tapi cahaya setelah aku lihat hilang. Kemudian 15.000 tahun baru datang lagi. Kemudian aku lihat hilang lagi. 15.000 tahun datang lagi. Dan aku sudah mengalami 15.000 kali. Pian bawa kalkulator enggak? Coba hitung 15.000 kali 15.000 itu. Ya. Berapa 15.000 kali 15.000? 4 juta setengah atau berapa? 15.000 4 juta, nolnya 64, iya 45 juta tahun. Kemudian senyum Rasulullah berkata, "Atadruna ma tilkal najmah au ma dzalikan nur?" Tahu enggak kau apa itu cahaya yang kau lihat terus hilang setiap 15.000? Dia jawab, "Aku enggak tahu." Kata Rasulullah, "Dzaka ana." Nur yang kau lihat 15.000 tahun sekali, itulah cahayaku, kata baginda Muhammad. Ya, jadi Rasulullah itu ketika jasadnya dilahirkan, bergabunglah nur tersebut di jasad baginda Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal, kemana nur ini hadirin? Nurnya Rasulullah hayyun fi qulubina, hidup di setiap hati orang yang mencintai dan beriman kepada beliau. Ya. Makanya disebut dalam qasidah Nurul Mustafa, Nurul Mustafa Mala al-Aqwan. Cahayanya Nabi Muhammad memenuhi seluruh alam semesta, bukan cuma bumi, semua alam semesta berpancar di situ cahayanya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kalau bicara tentang cahayanya Nabi ini Masya Allah ya. Gimana enggak mulia, sedangkan itu adalah asyraf, paling mulianya makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, wallahi ma khalaqallahu khalqan wa ma bara wa ma dara'a nafsan akrama ilaihi min Muhammad. Demi Allah, Allah nggak nyiptain sosok seorang makhluk yang lebih dimuliakan, lebih dicintai, lebih diagungkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu seyogyanya setiap rumah harus ada cahaya beliau baginda Muhammad. Ya, cahaya ini nomor 2, cahaya Nabi nomor 1. Bagaimana cahaya Nabi? Syariat, risalah beliau baginda Muhammad. Kalau rumah di situ itu penuh dengan sholawat kepada Rasul dan penuh dengan sejarah Rasulullah. Sekarang ulun mau tanya sama pian, kitab maulid apa yang paling tebal? Hah? Maulid apa yang paling tebal? Kata Habib Ali Habsyi, Al-Quran. Loh kenapa? Karena Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqur Rasulillah, jawabannya kana khuluquhul Quran. Ini kan semuanya akhlak Rasulullah. Tapi kan kecil, Quran 30 juz. Ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana dulu akhlaknya Rasulullah? Jawabannya akhlaknya Al-Quran. Berarti Al-Quran ini menggambarkan akhlaknya baginda Muhammad. Itu maulid. Makanya rumah itu harus berpancar di situ Al-Quran, karena itu akhlaknya Rasulullah. Ya. Baca. Makanya dalam satu hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala hubbi thalathi khisal." Yang pertama ala hubbi ahli baiti, ala hubbi nabiyikum. Pertama, didik anak kalian cinta kepada Nabi. Pertama cinta sama Nabi. Yang kedua, ala hubbi ahli baiti, cinta kepada keluarga Nabi, karena dia produk biologisnya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad punya 2 produk biologis sama produk tarbiyah. Kalau produk biologis ahlul bait, kalau produk tarbiyah sahabat. Maka barang siapa yang nggak senang keluarga Nabi, nggak senang sahabat Nabi, berarti nggak suka dengan produknya Rasulullah. Kemudian cinta Nabi, cinta keluarganya, karena bid'atun minni. Yang ketiga, wa hubbil Quran. Kenapa kok Quran? Akhlaknya Rasulullah. Orang kalau mau kenal Nabi harus baca Quran. Ya. Maka dari itu, jangan cuma maulid ini dihafal. Masya Allah tiap hari maulid sampai mau hafal. Tapi surat Yasin nggak hafal. Padahal itu Quran akhlaknya beliau baginda Muhammad SAW. Dari itu mari kita terangi rumah kita terangi hati kita dengan cahaya beliau baginda Muhammad. Melalui pertama syariatnya beliau, kedua sunnahnya beliau baginda Muhammad. Rumah yang paling hadirin, rumah yang paling baik di Banjarmasin, yang di situ paling hidup sunnahnya Rasulullah. Memang terus rumah yang paling baik itu yang bangunannya paling megah. Siapa bilang hadirin? Ya. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, rumah itu kalau di situ ada anak yatim yang dijaga, disayangi, itu rumah paling baik. Tapi kalau rumah di situ ada kezaliman, kemaksiatan, subuh nggak bangun, nggak sholat, itu rumah paling buruk di sisi Allah. Walaupun dibangun seperti istana, tetap itu seburuk-buruknya rumah. Hati juga begitu. Sebaik-baiknya hati yang di situ ada cahaya akhlak Rasulullah. Cuman kalau sudah hati ada iri, dengki, sombong dan lain-lainnya, itu hati yang paling minim dari cahaya baginda Muhammad SAW. Ya. Mari, ayo kita baca sholawat, kita baca maulid di rumah-rumah kita, hadirin. Ya.
Tahu nggak? Rasulullah itu menyebarkan Islam sampai 1,5 miliar ini bukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dari istana-istananya yang megah. Rasulullah menyebarkan Islam sampai seluruh dunia, umatnya mencintai beliau sampai detik ini. Mereka mencintai Nabi dan Nabi tidak punya singgasana. Rumahnya yang sekarang kita lihat di Hujrah Syarifah 4 kali 2 meter, ya udah itu. Nggak ada ranjangnya, cuman kasur tipis. Hasir, tahu hasir? Apa hasir? Apa hasir? Keloso kalau orang Jawa bilang. Tiker. Tiker. Rasulullah itu kalau tidur bangun kulitnya nempel tikernya. Sampai katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah saya nggak tega, saya nggak kuat hati saya. Orang-orang Romawi, Persia, mereka tidur di singgasananya yang empuk, ya, dengan kasur-kasurnya yang empuk, padahal mereka itu dimurkai oleh Allah. Sedangkan engkau yang dicintai Allah tidur di tempat ini. Katanya Rasulullah menjawab Sayyidina Umar, ya Umar, ama radhita lahumud dunya walanal akhirah? Apa kau masih kurang puas kalau mereka itu cuma dikasih dunia tapi nggak dapat akhirat, sedangkan kita dikasih kenikmatan yang kekal, yaitu akhirat. Setelah diajarin begitu sama Rasulullah, meresap di hati Sayyidina Umar. Pikirannya, hatinya, didikannya Rasulullah. Ketika Persia ditundukkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ada 45 tambalan di bajunya Sayyidina, di jubahnya Sayyidina Umar, dicopot sama Sayyidina Sa'ad. Copot, ini Persia ini kalau sekarang Rusia, kalau Romawi Amerika, negara adikdaya semua ini. Terus gimana? Fa'innahu fars ya Rasul, ya Umar. Ini Persia yang kita tundukkan, ini Persia, nggak main-main ini, kebanggaan yang sejarah pasti mengukir. Terus gimana? Ganti jubah yang bagus. Maka dicopot jubah yang 45 tambalan, ganti jubah yang bagus tadi, kemudian jalan 3 langkah, dicopot lagi, diambil yang tambalan, berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa in ibtaghaina al-'izzata ghaira dzalik adallanallah. Wahai Umar, wahai Sa'ad, kata Sayyidina Umar, kita ini kaum yang diajarkan Rasulullah, kemuliaan kita hanya Islam, bukan pakaian, bukan baju dan semuanya. Kalau kita menganggap baju, rumah, mobil itu kemuliaan, nanti kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu didikannya Rasulullah ke para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kembali ke masalah nurnya Rasulullah. Semoga cahaya itu menerangi malam kita malam ini, di rumah yang kita saat ini membaca maulid, membaca solawat kepada beliau baginda Muhammad SAW, hingga insya Allah nggak keluar kecuali hati kita semua dipenuhi dengan cahaya Rasulullah SAW, dan hidup kita semua berjalan di jalan cahaya Rasulullah, dan nur tersebut yang menemani kita sakratul maut, dan kita meninggal husnul khatimah kelak di barzakh bersama sang nur, dan insya Allah di akhirat pun kita bersama cahaya itu, yaitu baginda Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Banyaklah sholawat kepadaku, sesungguhnya sholawat itu menjadi cahaya. Di mana? Di kuburmu ada cahaya baginda Muhammad. Di sirat, sirat itu apa? Jisrun mamdudun fi matni jahannam, jembatan yang bawahnya ada neraka hitam. Tapi berkat cahaya Nabi Muhammad, katanya neraka itu berkata kepada mukmin, ya mukmin, juz ala sirat, cepat nyebrang kau dari sirat, fa inna nurok, karena sesungguhnya cahayamu, cahaya Nabi Muhammad ini, yudfi'u lahabi, memadamkan panasku. Kamu jangan lama-lama,
Nanti ntar kalau lama-lama ini neraka padam kena cahayanya Nabi Muhammad. Jadi cepat-cepat juz ala sirat. Ya. Fa inna nurak yudfi'u lahabi. Nurun fil ghabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Dan terakhir, kalau kau sholawat kau dapat cahaya Nabi, nanti kelak di surga kau mendapat cahaya. Pertanyaannya, di surga gelap kau dapat cahaya? Sekarang tadi kan saya tanya, neraka gelap apa terang? Gelap. Sekarang mau tanya, surga terang apa gelap? Terang. Terus buat apa dikasih nur? Buat apa? Ini namanya tahsilul hasil. Nggak butuh cahaya, kok dikasih cahaya? Ulama mengatakan cahaya itu adalah Nabi Muhammad. Nanti di surga kau dapat nur, dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjalankan kita di jalan yang diridhoinya bersama nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah doanya Habib Ali Habsyi. Ini doa Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatina fi dinina ma'ruf unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum siwa Rabbi wafiqna wa wafiqum siwa Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatina fi dinina ma'al qudri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan naiban wa ahilla atyaqul wa wanatha bil khair wa nabwa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla dhun qabla an ta'tiyana surusul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi tahza mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi lin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad